Boleh Coach Anwar dilanjut, silakan. Terima kasih, Jeffrey. Jadi harus gimana? Harus dihafalin. Nah, jadi saya menceritakan aspek ini supaya kawan-kawan ditambahkan ya, nggak harus semuanya dihafalin atau nggak harus semuanya digunakan. Tapi pada situasi di mana posisi kita kelihatannya lebih rendah, berarti artinya manfaat Menarini terhadap rumah sakit itu lebih kecil gitu. Jadi rumah sakit merasa bahwa nggak pakai Menarini, gue bisa pakai farmasi yang lain. Merasa begitu, maka kita harus mulai melihat aspek saja yang bisa kita negosiasikan. Supaya manfaat Menarini terhadap rumah sakit itu semakin banyak, semakin tinggi. Jadi posisi negosiasi kita bisa sejajar. Kalau nggak sejajar, maka seolah-olah kita diperes. Seolah-olah kita hanya dimintain harga murah doang. Seolah-olah kita hanya dimintain diskon doang. Memang ada situasi tertentu PIC atau personal-personalnya minta diskon. Atau bahkan beberapa perusahaan lain menawarkan di depan. Udah kalau pakai produk kita, setiap 2 tahun kita kasih ambulan misalnya di depan. Itu juga bagian daripada negosiasi. Jadi negosiasi yang nanti mau teman-teman market access lakukan, itu negosiasi per produk atau negosiasi per perusahaan. Jadi perusahaan saya itu mau mengkontribusikan obat atau farmasi dan alat kesehatan seharga 500 juta setiap bulan. Jadi 1 tahun 5M. Itu bagian daripada aspek dalam negosiasi. Artinya apa? Tadi kembali ke pernyataan Pak Agus bahwa aspek-aspek ini mari kita kumpulkan. Kalau kita nggak punya aspek lain, maka yang diomongin cuman harga dan diskon. Itu maksudnya. Jadi teman-teman harus mulai membuka diri apa saja aspek yang bisa kita tawarkan. Jadi rumah sakit itu semua punya persoalan ya, bahkan Pondok Indah juga punya persoalan. Jadi kalau tadi Coach sering ngomong customer journey, di rumah sakit Pondok Indah itu sudah sampai memikirkan patient journey. Jadi mulai pasien itu mendaftar, kemudian mendiagnosanya bagaimana, sampai dengan mendapat treatment, terus post treatment itu semua sudah, beberapa rumah sakit yang advance itu sudah memikirkan journey. Jadi kita sebagai market access, kita ini juga journey-nya berbeda-beda. Makanya aspek dalam negosiasi ini penting. Saya ceritakan banyak-banyak di sini bukan untuk dihafalin, tapi untuk membuka wawasan kita. Bahwa banyak hal yang bisa dinegosiasikan kalau kita berangkat, apa manfaat yang akan saya berikan kepada rumah sakit ini. Manfaatnya apa? Kalau ulang tahun, acara ilmiah, gua pasti mengandalkan Menarini. Nah gitu, ya kan? Itu kan berarti kita bermanfaat untuk rumah sakit. Itu maksudnya kita menggali. Nah soal clinical pathway, itu umum ya, jadi artinya market access mulai menambah. Kenapa saya tadi cerita soal versi daerah atau asosiasi rumah sakit swasta, asosiasi rumah sakit pemerintah. Di daerah punya cabang masing-masing. Kayak ID itu ada ID wilayah atau ID kabupaten kota-kota. Itu pengurus-pengurusnya itu sangat peduli. Bisa di-review Coach, sesi yang terakhir bisa diulangin, suaranya mendengung tadi. Di level nasional itu ada PNPK namanya, itu Pedoman Nasional Penanganan Penyakit ya. Nah, terus kemudian diterjemahkan di rumah sakit PPK, klinis, penanganan klinis. Nah, ini jalurnya begitu. Jadi rumah sakit waktu mau bikin clinical pathway selalu melihat PNPK-nya. PNPK melihat PPK-nya, PPK melihat PNPK, itu jalurnya. Nah, sehingga pengurus-pengurus organisasi rumah sakit di masing-masing daerah itu selalu meeting dan diskusi apa saja yang mereka bisa berikan manfaat kepada para anggotanya. Nah, dengan kata lain, para pengurus Persi di daerah masing-masing itu punya atau tahu persoalan rumah sakit tertentu. Jadi artinya kalau kita kepingin tahu rumah sakit ini persoalannya apa, kita bisa ngobrol sama kawan-kawan atau dokter-dokter di Persi.
Itu tujuannya saya membagikan aspek-aspek dalam negosiasi. Nah,